Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya dari Ining Gresik. Kembali lagi bersama kami, bersama saya Daniel Setiawan di edisi podcast yang ke-8. Kali ini kita kehadiran seorang tamu, salah satu bapak yang membanggakan juga prestasinya luar biasa, kepada Bapak Didik. Selamat datang Pak Didik. Terima kasih. Matur suwun atas kehadirannya. Sama Ibu sebenarnya, tapi Ibu di luar scene. Oke. Matur suwun atas kehadirannya Pak Didik di podcast Ining Gresik. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita, boleh diceritakan dulu Pak Didik, Bu, mungkin sekarang aktivitasnya seperti apa dan boleh memperkenalkan diri dulu. Boleh silakan Pak Didik. Terima kasih Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ining Gresik, nama saya Didik Wahyudi. Biasa sering nongol sebagai panitia Sanggring Kumeno. Tapi sekarang saya sebagai ayah dari anak-anak yang moga membanggakan kami sebagai orang tua, dan banyak juga anak-anak dari teman-teman di Gresik yang juga sangat membanggakan semuanya. Saya sekarang bekerja di Kecamatan Ujung Bangka setelah dulu pernah sebagai PNS di Jakarta selama 7 tahun, pindah ke Gresik di Dinas PU selama 2 tahun, lalu ke Dinas Lingkungan Hidup selama sekitar 7 tahun, dan sekarang di Kecamatan Ujung Bangka. Pendidikan saya S1 S2 adalah Teknik Nuklir UGM. Sekarang lagi menempuh S3 Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya. Moga tahun ini bisa kelar, minta doanya pada teman-teman semua. Amin. Mudah-mudahan lancar Pak Didik kuliahnya dan bermanfaat ilmunya, dibagikan ilmunya Pak. Biar tidak seperti nuklir tadi. Bisa meledak nanti. Tapi sudah diturunkan ya sebenarnya ke putra-putrinya dan ke banyak orang ya, mungkin boleh diceritakan Pak. Dan selama ini saya melihat di postingannya Pak Didik itu sering mengantar ya putra-putrinya untuk ikut lomba itu. Boleh diceritakan mungkin sejarahnya seperti apa? Apakah Pak Didik ikut sebagai guru privat atau ngajar secara khusus atau pripun? Mungkin boleh diceritakan. Terima kasih. Dulu memang saya seorang pendidik ya. Dulu tahun 2005-2006 itu saya sempat ngajar di SMP, yang salah satu SMP unggulan di Gresik, tapi cuma 1 tahun karena habis itu jadi PNS. Dan saya juga pernah mengajar privat. Privat waktu belum nikah, waktu bujang masih privat untuk anak SMP maupun madrasah atau SD, di bidang matematika maupun fisika. Dan saya menganggap bahwa sebenarnya matematika dan fisika itu mudah, cuma cara ngajarnya. Waktu dulu saya ngajarkan kan ke anak-anak orang lah, anak les saya atau murid saya yang tidak instan ketemu tiap hari. Dan saya tuh praktekkan kepada, setelah saya punya anak, saya praktekkan bahwa mengajar itu, matematika itu mudah sebenarnya. Jadi meskipun sekarang contohnya anak saya itu kelas 3, yang kelas 3 ya, anak saya kelas 3 SD ini, itu insya Allah sampai kelas 6 SD sudah bisa menguasai, sampai pelajaran-pelajaran kelas 6 SD sudah menguasai. Terus yang SMP kemarin itu saya ajarkan dalam waktu cuma 4 atau 5 bulan materi SMP, matematika SMP yang ada di kurikulum, yang di buku kurikulum itu sudah selesai dari kelas 7 sampai 9. Jadi cuma cara kita mengajar dan kecepatan anak itu akhirnya dengan praktek itu saya coba untuk melombakan anak-anak saya itu ikut
kan bukan kayak dulu olimpiade atau lomba itu jarang waktu saya kecil sama waktu Mas Daniel kecil juga nggak ada, hampir saya ada. Waktu dulu saya juga sering pengen lomba apa itu, tapi itu kan nggak ada momen itu. Akhirnya waktu anak saya akhirnya coba sih gitu. Awalnya lomba yang ada di mall cuma seneng, ternyata anaknya dapat piala, dua-duanya dapat medali, seneng banget. Ternyata besok lomba lagi nggak? Mau. Akhirnya sampai seprovinsi, sampai Jakarta. Waktu ada tawaran ke internasional ke Singapura, tambah semangat ternyata. Akhirnya pikiran saya adalah sekalian sambil jalan-jalan nyenengkan anak ya, sekalian aja supaya anak pun akan tetap termotivasi. Jadi ada tujuannya Pak, sekali mendayung 2-3 pulau akhirnya tidak ada jadwal lagi, misalnya kita healing kapan sama keluarga kita, jadwal liburannya kapan, ya udah liburannya sekalian. Waktu terakhir kemarin kita ambil cuti bareng, liburan sambil lomba internasional, waktu itu ada di Bali, akhirnya sekeluarga ikut lomba internasional di Bali. Berarti kalau tadi Pak Didik menjelaskan ada semacam akselerasi ngoten Pak, untuk menyampaikan ke siswa itu, barangkali ada tips atau trik yang bisa dipelajari Pak, silakan. Semua ilmu itu insya Allah sama lah. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari, insya Allah semua bisa. Cuma potensi anak itu kan ya mungkin kadang beda. Ada yang potensi olahraga, ada potensi pendidikan, ada senang pelajaran ini, pelajaran itu. Tapi terkadang banyak orang sampai sekarang momok matematika adalah momok. Itu menjadi akhirnya terkunci gitu. Tapi sebenarnya matematika itu bukan momok. Cuma cara kita ngajarin sejak awal, metode kita, cara mengajarkan kita kepada anak-anak kita itu yang terkadang salah gitu loh. Jadi sebenarnya inti dari matematika itu cuma 2, penjumlahan sama perkalian, itu aja. Pembagian buatan Pak? Nggak ada pembagian, nggak ada pengurangan. Ya, kalau Mas Daniel misalnya saya 7 kali 3 berapa Mas Daniel? 21. Otomatis kan 21 dibagi 3 ya 7. Dan itu semakin cepat anak kita bisa menghafalkan itu di luar kepala penjumlahan dulu, maka akan semakin cepat untuk transfer ilmu lagi. Jadi terkadang kita itu salah menerapkan, ada ya mau guru les, guru ngajar, orang tua. Ayo dihitung 7 tambah 3. 4 tambah 3, 4, 5, 6, 7. Ini menurut saya itu salah. Tahapannya terlalu panjang ya. Iya, langsung. 4 tambah 3, 7. 7 dikurangi 4, 3. 7 kali 3, 21. 21 dikurangi 3, 7. Tapi nggak ada pembagian, nggak ada pengurangan. Hafalkan anak di penjumlahan 1 kali 1, 1 tambah 1 sampai 9 kali 9, 9. Hafalkan anak 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Itu kunci dari matematika menurut saya. Karena setelah itu ada namanya porokapit, ada nama KPK, ada luas volume, semuanya pakai itu. Berarti basicnya tadi penjumlahan sama perkalian Pak? Itu saja. Semakin cepat akan semakin pintar matematika. Saya jadi ingat waktu kecil itu dikasih suruh ngapalkan juga sama Pak Guru itu. Kalau benar baru boleh pulang gitu. 12 kali 13, 12. Jadi akhirnya dihafalkan itu ya. Ya, jadi ingat itu ya. Jadi intinya itu. Terima kasih Pak Didik sharingnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi juga. Nah, anak-anak sekarang kayaknya sudah jarang juga Pak ya yang menghafal ya. Jarang ya. Terkadang ya sama orang tua atau guru itu enggak dipaksa. Kalau menurut saya harus dipaksa. Iya, betul. Nah, kalau anakmu pengen pintar matematika, kalau muridmu pingin pintar matematika, maka sejak kelas 1 SD harus hafal penjumlahan. Sejak kelas 2 SD harus hafal perkalian. Anak saya hafalnya TKB sebelum lulus. Tapi saya nggak memaksa. Saya kasih tempelan di tembok-tembok, dia ngapalkan sendiri, setor ke saya nggak minta. Akhirnya ya gini, itu sendiri, tapi saya nggak minta.
Akhirnya dia TKB itu akhirnya jadinya sekarang. Iya. Jadi waktu dia kelas 2 pelajaran kelas 4 Iya. sudah selesai, dan sekarang baru kelas 3 pelajaran kelas 6 sudah selesai. Karena semua sama, hampir sama. Nah nanti SMP, pelajaran SMP itu sama dengan pelajaran kelas 5 kelas 6. Pelajaran SMP kelas 1 itu, kelas 7 itu sama. Iya. Jadi kalau tadi disederhanakan nih Pak Didik, mungkin ada resep yang bisa disampaikan untuk level tadi, apakah bakat, ya, latihan atau pola pikir itu. Jadi kalau dari 3 tadi itu. Kalau matematika pasti latihan. Latihan nih. Pasti latihan. Meskipun punya bakat, nggak latihan nggak bisa. Iya. Dan anak saya hampir tiap hari. Iya. Hampir tiap hari matematika. Iya. Berarti meskipun nggak punya bakat tapi kalau latihan bisa Pak? Bisa. Iya. Tapi harus itu. Iya. Hafal dulu. Ya, sama dipaksa Pak ya. Kalau nggak dipaksa kayaknya agak susah ini. Dan saya mencontohkan ini karena bukan aja anak saya, Iya. banyak. Saya karena sudah sering ketemu di tingkat nasional ataupun tingkat internasional, saya tanya orang tuanya, ya gitu. Padahal anak-anak kelas 3 SD tapi sudah pelajaran SMP SMA bisa. Oke, mungkin boleh diceritakan Pak Didik ini kemarin apa ini Pak Didik? Sama yang itu boleh? Iya. Ini kemarin waktu berempat ya kalau nggak salah ya, ada 4 siswa ya. Ada 4. Waktu itu Singapura. Waktu itu ada 4 siswa. Iya. Ya ini adalah perjalanan ini tidak langsung kita bisa ujuk-ujuk ke Singapura. Ya ini waktu kemarin kita mulai dengan awal tingkat sekolah. Tingkat masing-masing sekolah ada namanya uji MNR, matematika nilai realistik, yang diajarkan oleh tim KPM. Habis itu yang 30% atau yang sudah dianggap sudah mampu ikut uji penyisian KMNR. Habis penyisian KMNR ikut semifinal KMNR. Habis semifinal KMNR ikut final KMNR. Dan yang peserta yang dapat medali dan itu yang ikut final KMNR bisa ikut di internasional ini. Otomatis yang di Singapura. Dan alhamdulillah waktu itu anak saya dapat medali perak. Dan tahun ini alhamdulillah Gresik itu sangat bagus benar untuk matematika itu. Sekarang aja kemarin waktu penyisian KMNR tahun 21 itu, KMNR yang sekarang yang ke-21 ini penyisian Gresik itu sudah meloloskan 4% lebih dari nasional. Ke tingkat nasional ada 4% dari seluruh siswa. Dari seluruh siswa di nasional ya 4%-nya adalah siswa yang Gresik, dari Gresik. Benar banyak banget. Padahal kemarin saya lihat di Denpasar aja, kemarin lihat 4 atau 5 orang. Nggak tahu Bali itu di Gresik itu semua. Ini artinya apa Pak? Bahasa Cina ya? Ini. Ya, matematika ya? Matematika kontes 2000 ke tahun 2025. Khusus matematika. Khusus matematika kemarin. Luar biasa ya. Dan karena anak saya itu beberapa kali ya ikut kompetisi internasional dan kenalan sama dari Thailand, dari pokoknya dari kemarin ada yang Uzbekistan. Nah, sekarang kalau ditanya padahal dia ke kelas 3 SD, kamu besok mau kuliah di mana? Internasional. Di mana Pak rencananya? Ya pokoknya internasional, luar negeri. Ya, jadi itu keinginan lah akhirnya. Alhamdulillah. Punya seperti itu. Berarti sudah wawasannya sudah global Pak ya? Dan itu kan akhirnya potensi anak dan keinginan anak untuk belajar itu tinggi. Oke. Tapi tidak gampang gitu. Itu kadang anak kecil itu ya kita harus pinter-pinter ngasih stimulan. Apa itu Pak stimulannya? Stimulan kayak anakku itu, ayo kalau menyelesaikan satu buku ini, buku kelas 4 segini gitu atau kelas 5 segini tebal ini, nanti selesai saya kasih uang 100.000. Kasih hadiah Pak ya? Kasih uang hadiah 100.000 ya? Tapi nggak banyak. Jadi iya. saya itu ngasih anak kadang nggak semua habis itu kasih enggak. Setelah ini kamu tak kasih ini. Itu kita akan tahu kan anak-anak kita itu kan apanya itu senangnya apa, stimulannya apa itu ya kita sebagai orang tua. Berarti harus tahu ini juga Pak ya.
kebiasaan anak-anak seperti apa ngoten nggih. 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 Menurut pengalaman Pak Didik nggih, mungkin kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua itu yang ingin anaknya berprestasi secara akademik itu apa, Pak? Barangkali bisa di-share, Pak, buat Bapak Ibu yang pemirsa yang Kesalahan. Kesalahan. Ya kadang itu kita nggak tahu potensi anak. Kita paksakan anak itu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah menuntut anak itu juara atau ranking atau mau masuk punya prestasi kayak ini. Yang penting itu kita bisa misalnya ngasih pembelajaran kayak ini atau tingkatan anak itu tahu belajar. Jadi ya kalau saya anak nggak sukses itu bingung. Tapi kalau misalnya ke matematika tadi, kenapa anak nggak bisa matematika? Ya saya bisa ngomong, nggak apa penjumlahan sama perkalian. Itu. Saya ingat saya dulu itu pintar matematika, Pak. Tapi sama Pak Guru SD saya itu diikutan lomba IPA. Jadi nggak bisa jawab. Ada nggak tipe lomba mana? Saya pengen ikut lomba, nggak ada. Iya, waktu dulu ada waktu tingkat anak sekolah gitu saya. Dimasukkannya ke IPA. Waktu kalau IPA kan hafalan itu, waduh saya nggak bisa ini. Ya, saya juga gitu. Memang fisika itu kayak repot banget gitu lah. Jadi waktu SMA itu nilai fisika saya tuh paling dulu danem ya. Itu paling jelek di antara 6 pelajaran yang lainnya atau 5 pelajaran lainnya. Tapi setelah saya kuliah, ngerti. Fisika itu gini ta. Rumus itu kayak gini ta. Akhirnya setelah lulus nuklir, pandai saya ngajarin fisika karena ngerti kuncinya. Berarti waktu dulu itu saya belum paham nyekel kuncinya. Kayak tadi matematika. Kalau kita nggak paham nyekel kuncinya, ya repot juga. Fisika juga gitu. Sama. Rumusnya sebanyak itu, tapi kalau kita nggak paham nyekel kuncinya. Berarti logikanya, Pak, ya, yang boleh dipahami gitu nggih. Apa, Pak? Boleh dibocorkan, Pak? Ini tadi terkait dengan nuklir tadi menarik sebenarnya. Logika ya, fisika itu ya tetap berkaitan dengan rumus, berkaitan dengan satuan. Itu sama semua, antara rumus, satuan itu sama. Jadi kalau kita nggak hafal rumus bisa hafal satuannya, nggak hafal satuan bisa hafal rumusnya. Kalau kita bisa memegang itu, insya Allah. Nah ini, Pak, mungkin apa momen paling deg-degan ya saat mendampingi anak didik atau anak piyambak niku saat bertanding di level nasional maupun internasional? Ya pasti waktu pengumuman juara. Pengumuman juara. Biarpun misalnya anak kita itu kayaknya sudah bisa ngomong, bisa semuanya tadi, tapi tetap deg-degan. Gimana nantinya kalau nggak dapat medali sama sekali, itu deg-degan tetap nggak gimana kalau coba. Jadi pasti momen deg-degan itu waktu pengumuman, waktu voting berarti pas hari terakhir, Pak, ya, biasanya meskipun kayak kemarin ini ya, kalau dihitung-hitung waktu baru kemarin Jumat kemarin itu penyisian KMNR. Kalau saya lihat pesertanya itu seluruh KMNR itu matematika analitik itu pesertanya dari kelas 1 SD sampai kelas 9 itu 70 lebih. 70.000 lebih se-Indonesia. 70.000. Teng pundi ini, Pak? Se-Indonesia. Di mana lokasinya? Online atau itu per wilayah. Wilayah. Jadi serentak. Ujiannya serentak 10 apa 11 Januari mana ini? 11 Januari apa itu ya? Ujiannya barengan semua. Se-Indonesia itu harinya tanggalnya sama. Pengumumannya juga kemarin bareng semua. Lolos nih, Pak. Alhamdulillah lolos. Itu hampir waktu membuka akses webnya. Deg-degan. Anak saya lolos apa enggak dengan ujiannya? Deg-degan tetap. Tapi menurut kalau cara itu hitung-hitungan insya Allah lolos, tapi tetap deg-degan. Karena tadi ya saking banyaknya ya, Pak, ya pesertanya 70.000. Ya kita ya kalau nggak lolos gimana ya gitu. Mungkin boleh diceritakan kebiasaan kecil apa yang selalu dimiliki anak-anak yang juara, mungkin anak yang pintar itu yang tidak diketahui banyak orang ya, mungkin rahasianya apa, Pak?
Ya belajar itu nih. belajar. Jadi rata-rata itu ada temennya juga Arfan, namanya Visuka itu kelas 2 sekarang di kelasnya itu malah nggak pegang HP. Oh ngeten Kelas 2 itu nggak megang HP sampai sekarang nggak megang HP, dan dimanapun belajar tetap dimanapun ibunya ngasih buku matematika. Nah, tetap ya orang tua. Faktor utama itu bukan dari ya orang tua kita, cara kita untuk mengarahkan anak dan mengajar anak, membuat konsep waktu, membuat disiplin waktu untuk belajar, disiplin waktu untuk belajar. Itu anak saya masih tetap main HP, mau nonton YouTube, tapi belajar tetap harus. Tapi dikasih waktu Pak ya, atau jam-jam gitu tertentu atau dibebaskan? Kalau di saya ya, kalau di saya beda-beda orang tua kan. Kalau saya waktu ujian, misalnya ujian seminggu atau 10 hari, anak saya nggak megang HP sama remote sama sekali. Waktu mau lomba, kadang 2 hari sebelum lomba sudah nggak megang HP sama remote TV, biar konsen. Nanti kalau masih megang HP, udah buat ada keinginan untuk main HP. Tapi kalau sudah nggak pegang, diajak belajarnya enak kan Pak. Untuk nambah belajar. Ini juga salah satu kunci juga ya, yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang HP memecahkan konsentrasi. Ya, kedisiplinan. Jadi gadget kadang itu kan repot ya. Maksudnya itu repot. Nggak mungkin anak nggak megang HP itu. Ya, nggak mungkin. Ternyata dia itu biasa megang. Anak saya biasa megang. Tetapi selama ujian 7 hari, karena sudah ada peraturan dari kita, waktu ujian tidak boleh memegang HP selama 7 kali 24 jam waktu ujian atau megang remote. Itu karena kita dengan anak kita aja ngasih konsekuensi kayak gitu, ngasih aturan kayak gitu, anak kita biasa menurut biasa. Akhirnya kalau kita ya pasti ada kasihannya, pasti. Itu pada sana kamu kan tapi sebenarnya itu bisa tapi jangan cukup-cukup kalau pernah pegang HP, tapi kita nggak ngasih aturan. Tapi harus kita kasih aturan dulu. Ya besok lomba lo ya, berarti nggak boleh pegang HP. Berarti ada diprologi dulu ya Pak ya, biar nggak kaget nonton anak itu. Jadi banyak yang bilang itu anak daerah itu susah berprestasi Pak ya, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin Pak Didi kan sudah membuktikan ya, ternyata bisa. Dan mungkin apa kunci ya mungkin yang bisa di-share juga ke sekolah-sekolah mungkin di daerah ya, khususnya di Kabupaten Gresik, agar bisa melahirkan siswa-siswa yang berprestasi ya, mungkin tidak hanya di level Gresik, ke provinsi maupun di Indonesia maupun di internasional. Ini prestasi dalam hal matematika apa lainnya? Mungkin secara umum mungkin boleh Pak, atau matematika juga boleh. Ya, karena saya kan nggak bisa ngomong kalau secara umum. Ya kalau secara umum ya kita harus potensi dari siswa-siswa kita itu kita harus melihat potensi. Tidak semua anak punya potensi banyak. Tidak hanya semuanya. Kayak sekarang gini kan, anak saya itu pemikirannya saya unik gitu, anak yang kelas 2, anak yang nomor 2 pemikirannya unik. Saya melihat potensi anak saya ini kalau tak ikutkan catur, kayaknya punya rumus-rumus bagus dan benar. Baru 7 kali latihan, baru ngerti cara langkah itu, sekarang kemajuannya besar. Dia di permainan catur, padahal awalnya tidak ngerti langkah kuda itu kayak apa, langkah gajah kayak apa. Tapi saya ngerti potensi anak ini dengan waktu dia ngerjakan matematika, waktu dia itu, anak saya kalau ngerjakan matematika itu jarang dioret. Kadang soal itu bersih. Kadang soal itu bersih tapi ada jawaban, ada ABC-nya, ada semua, ada ABC-nya. Nah, akhirnya saya arahkan ke catur. Dan alhamdulillah kayaknya lancar dan seneng. Yang penting anak seneng. Tak tanyain, kamu seneng nggak catur? Seneng. Mau nggak jamnya tak pelajarin tapi tetap catur, atau nggak usah catur, jamnya tetap catur, jam ditambahan belajar? Mau. Nah, itu kita potensi anak.
Jadi kita tahu potensi anak, gak bisa dipaksakan. Kayak anak saya mau dipaksakan olahraga atau sepak bola, dia nggak punya potensi itu. Kalau dipaksakan di olahraga ya pasti capek potensi lain itu. Dan khususnya untuk ilmu pendidikan ya pasti belajar semakin banyak. Nah, awal anak saya itu matematika. Sekarang sudah saya tambahin sains untuk olimpiade sains. Awalnya dia nggak bisa sains, tapi karena memang sudah belajar, akhirnya mulai ada prestasi untuk sains, mulai meningkat. Ya tetap belajar itu. Masih nyambung lah. Kalau matematika catur, logikanya masih masuk itu. Iya, makanya saya itu rata-rata orang yang pintar matematika itu banyak yang bisa catur. Catur matematika naik gitu. Tapi tidak semua. Kalau ada yang ngarahkan kan tahu jadinya. Kalau saya kan dulu nggak ada yang ngarahkan, jadi bebas kemana-mana itu. Mungkin ini Pak Didik, mungkin kalau misalnya ada orang tua yang putranya misalnya nilainya biasa saja dan hampir putus asa gitu, barangkali apa yang ingin Pak Didik sampaikan misalnya ada kasus seperti itu? Kembali lagi ya, kalau masalah nilai matematika apa nilai kalau nilai matematika saya bisa jawab sebenarnya. Boleh matematika. Karena banyakannya matematika biasanya. Iya. Rata-rata anak yang pintar matematika juara kelas. Juara 1, 2, 3 lah gitu, enggak harus juara 1. Anak yang pintar matematika. Karena di ilmu matematika otak kita itu bisa diajak berpikir terus. Kebiasaan otak kita diajak berpikir lambat, ambil lepas. Akhirnya otak kita biasa untuk berpikir. Akhirnya dengan pelajaran lain terasa gampang. Wah gini, baca gampang inget, ngapalkan gampang inget. Itu karena biasa otak kita sering diasah dengan latihan dengan matematika itu ngangkat ilmu-ilmu yang lainnya. Dan saya senang saja saya belum ngomong ya Pak Daniel. Dan saya di sini di Gresik ini punya namanya klub Olimpiade Gresik. Di situ anggotanya para orang tua yang senang mengikutkan anaknya lomba Olimpiade. Bukan hanya matematika, sains, Inggris. Jadi di situ saling tukar informasi atau tukar soal atau tukar jawaban. Ada yang nggak bisa nge-share, caranya gini, tapi antara orang tua. Monggo nanti yang mau bergabung, yang pingin bergabung dengan kita, Japri saya bisa. Nanti saya ada media sosialnya Pak? Nggak ada ya? Cuma ngobrol klub WA. Tapi aja. grup ini aja ya? Grup WA. Berapa jumlahnya Pak yang sudah bergabung sekarang? 2 siswa lah. 2 siswa, tapi sering kalau waktu kumpul senang, ayo kita waktu ke Malang bareng-bareng kumpul di situ. Tapi hampir semua insya Allah tetap akan tambah banyak dan situ ajang silaturahmi dari berbagai sekolah, berbagai daerah yang ada di Gresik. Berarti orang tuanya Pak ya? Orang tuanya. Tapi nanti anaknya akhirnya kan ikut, anaknya di situ. Ayo anaknya siapa yang ikut? Anaknya siapa saja yang ikut gitu. Monggo silakan kalau ada yang mau gabung. Namanya Pak klub Olimpiade Gresik. Itu aja. Sebenarnya itu bukan komersil, bukan apa, cuma kumpulan orang tua yang senang ngantar anaknya lomba. Sama healing healing sambil ngantar anak lomba. Sebenarnya kita senang ya, ini Gresik itu senang kalau ada anak berprestasi gitu ya, karena ternyata audiens itu suka suka berita-berita positif kayak gitu, yang terutama yang prestasi gitu. Wah, mungkin banyak yang nge-share gitu mungkin ya. Kemarin waktu Pak Didik nge-share itu juga lumayan di atas 1.000 lah minimal. Terima kasih Mas Daniel. Sama-sama. Ya itu tujuan kita sih sebenarnya untuk memotivasi yang lain, dan jangan ada anggapan bahwa ilmu atau matematika atau yang lain itu sulit. Sebenarnya cara kita aja. Baik Pak Didik, mungkin pembahasan tentang matematika sudah cukup panjang ya. Sebelum diakhiri Pak Didik boleh cerita juga, karena saya tahunya Pak Didik kan ayam senggerinang Bang ya. Kolak ayam atau sanggring kalau ayam. Nah itu mungkin boleh diceritain sedikit Pak Didik, sejarahnya seperti apa, terus
Apa benar ya itu ada obatnya atau seperti apa Pak Didik? Ya, Gimana? sejarah Sanggring itu tidak lepas dari apa itu sejarah Giri Kedaton yang pada waktu itu adalah pemerintahan kedua Giri, Raja Giri yang diperintah oleh Sunan Dalem putra pertama Sunan Giri. Karena ada suatu musabab, ada mau penyerangan ke Giri Kedaton dari Malang Selatan, akhirnya Sunan Dalem menyingkir supaya tidak jadi pertumpahan darah, menyingkir ke itu dulu belum kayak gini ya, akhirnya ke Gumeno itu. Gumeno waktu itu belum ada masjid, akhirnya beliau dengan santrinya membangun masjid dan untuk beribadah. Pada waktu itu mungkin Sunan Dalem di sana nggak sampai 1 tahun di Gumeno. Beliau karena beliau tetap raja kan akhirnya balik memerintah di Giri, menjadi Raja Giri. Tapi waktu berada di Gumeno itu beliau jatuh sakit. Akhirnya beliau meminta wasilah petunjuk dari Allah dan waktu itu bermimpi ketemu ayahanda beliau untuk membuat masakan yang terdiri dari ayam jago, jinten, gula merah, santan kelapa, itu bawang daun, itu saja masakan, itu aja dari bahan-bahannya. Waktu itu pada tanggal 22 Ramadan pagi, Sunan Dalem meminta kepada santrinya untuk memasakkan itu, dan waktu malam 23 Ramadan dibuat buka dan alhamdulillah beliau sembuh. Akhirnya menitahkan itu. Dan dulu karena memang itu ada buat obatnya, Sunan Dalem waktu sakit yang dicarikan obat kemana tetapi nggak ada yang sembuh, dan beliau sembuh dengan itu, akhirnya dipercaya bahwa itu adalah obat atau jamu. Dan kita akan tahu setelah googling lah, semua bahan-bahan itu pasti ada khasiatnya semua. Berarti secara medis juga sebenarnya nyambung ya Pak? Iya, insya Allah nyambung kan. Sekarang itu gampang mencari resep atau khasiat dari masing-masing bahan itu. Berarti besok tahun ini berarti ke berapa Pak? Ya tahun ini ke 501. Ya tahun kemarin memang puncak dari itu ya, karena ke 500 atau 5 abad, dan ini ke 501. Dan kita sudah bergerak untuk menghimpun dana untuk memeriahkan acara tersebut. Monggo nanti Mas Daniel dan para pemirsa dari ini Gresik monggo datang. Itu tidak ada undangan. Insyaallah Pak. Di Gumeno waktu hari tersebut, tanggal tersebut, semua pintu rumah warga Gumeno terbuka untuk umum. Oh iya, ini yang belum tahu kayaknya Pak. Ini mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Jadi semua pintu para pemirsa misalnya mau di situ tidak kenal, saya mau mencicipi kolak ayam. Kalau di masjid insya Allah 3.000 lebih gitu kita sediakan. Tapi kalau misalnya sudah di masjid sudah karena terbatas dengan waktu itu, monggo datang ke rumah-rumah warga. Di situ terbuka untuk semua masyarakat. Mau ngomong aja, saya mau merasakan Sanggring di pintu rumah manapun yang insya Allah akan dilayani. Dan jam berapa Pak Didik? Batasannya jam berapa sampai jam berapa? Monggo. Kalau rumah saya sih terbuka sampai jam 1 malam. Oh gitu. Alhamdulillah. Insya Allah nanti mudah-mudahan pas waktunya bisa ke sana main-main. Terus mungkin itu ya, mungkin sebelum diakhiri mungkin ada lagi Pak Didik yang mau disampaikan, pesan-pesan buat pemirsa ini. Ya senang, ayo kita bareng-bareng memotivasi anak-anak kita dengan sesuai dengan potensi anak-anak kita. Tidak harus di bidang pendidikan, tidak harus, kita sebagai orang tua yang tahu. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Cara tidak ada guru yang tidak bisa mengajari caranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik Wahyudi dan Ibu yang sudah hadir ke sini, sudah memberikan inspirasi, informasi pada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran itu tadi yang sudah disampaikan. Dari saya mungkin itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, jangan lupa dibagikan, di-share dan di-subscribe teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke.